mengapa sih kita harus sholat, sedangkan faktanya di lapangan banyak orang sholat tapi kelakuannya seperti nggak sholat, kayak gitu kan. Terus banyak orang nggak sholat tapi kelakuannya baik. Nah, gimana cara menyikapi hal seperti ini? Gimana caranya kita bisa supaya kita di tengah-tengah, kayak gitu. Maksudnya jangan nggak sholat, ataupun jangan hanya berbuat baik terus nggak sholat, kayak gitu. Ataupun jangan terlalu rajin sholat tapi kelakuannya kayak orang nggak sholat, kayak gitu yang saya maksud ya. Ternyata kayak gini teman-teman. Yang pertama, sholat itu sebagai bentuk penghambaan diri ya. Penghambaan diri, kita mengakui diri sebagai hamba gitu. Yang intinya luas sekali pemahaman sholat itu. Dan itu kita menyadari hal itu. Kita menyadari hal itu bahwa kita ini hamba, bukan hanya keluar dari mulut gitu. Kita ini menyadari bahwa kita ini dicipta, kita punya Tuhan, kita ini manusia yang bertuhan, kayak gitu. Dan selanjutnya kita ini menyandarkan segala sesuatu hanya pada Allah saja, kayak gitu. Hanya pada Allah saja. Jadi ketika seseorang itu atas kebaikan yang dia lakukan terhadap sesama makhluk, bagaimana bisa nyambung supaya tetap terkoneksi dengan Tuhannya, maka atas kebaikan yang ia lakukan itu dia harus menyandarkan atas kebaikan yang ia lakukan itu berdasarkan dorongan dari Sang Pencipta, kayak gitu teman-teman. Karena kalau nggak ada sandaran, kita nggak bersandar sama Sang Pencipta, terus kebaikan itu terus menerus dilakukan, maka yang muncul itu rasa bangga diri teman-teman. Jadi pengen dinilai seperti ini, pengen dinilai seperti itu, sehingga yang tampil itu tetap pasti itu ego yang muncul nanti di situ. Jadi kesombongan yang muncul karena Allah ditenggelamkan gitu, maksudnya dikesampingkan. Jadi yang mau dimunculkan adalah diri, dan itu termasuk salah satu sifat Allah yang dititipkan sama iblis teman-teman, kayak gitu. Jadi jangan coba-coba menggunakan sifat-sifat sombong itu, karena itu tadi, segala sifat yang ada pada makhluk itu dari Allah semua, dan Allah sudah menjelaskan bahwa sifat ini sifat begitu, maka akan menjerumuskan ke arah seperti ini, kayak gitu kan. Nah, ternyata seperti itu teman-teman. Jadi segala sesuatu itu memang harus disandarkan semuanya pada Sang Pencipta kita.